Kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah mendengar DPRD dengan suara bulat. Awalnya 106 anggota menandatangani putusan untuk membentuk panitia angket dan juga menjatuhkan vonis angket DPRD terhadap Gubernur DKI. Tapi belakangan angin pun berubah. Nasdem mencabut penandatanganannya. Dan kemudian PKB juga. Dan malam ini juga kita mengundang Ketua DPRD dari PDIP, Prasetyo. Ternyata semua PDIP malam ini rapat. Jangan-jangan putusan apakah ikut mencabut atau tetap bertahan. Sehingga yang hadir malam ini salah satu pimpinan dari DPRD, Pak Wakil Ketua DPRD DKI, Pak Haji Abraham Lunggana, atau dikenal Haji Lulung. Pak Haji, bagaimana awal mulanya DPRD sampai ke keinginan atau menjadikan persoalan ini menjadi hak angket DPRD? Ya. Latar belakangnya. Terima kasih, Pak Ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya masalahnya ini adalah kesadaran kita sebenarnya untuk membahas anggaran ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karenanya kami melihat ada seorang gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok ini mencoba melakukan pencitraan dalam ranah hukum. Sebenarnya pencitraan Pak Ahok ini adalah hari ini jilid kedua. Jilid pertama itu ketika dia melakukan pencitraan dalam proses ya Undang-Undang MD3. Di mana pada waktu itu Undang-Undang MD3 masih prematur, kemudian kemungkinan itu ada pintu masuk dia mau keluar dari Partai Gerindra. Itu yang pertama. Jilid kedua, dia mencoba melakukan pencitraan. Kalau kita kembali kepada kesadaran hukum, harusnya ini sudah selesai. Kenapa saya katakan jilid kedua? Karena memang ini satu domain yang bisa mengangkat pencitraan dia, memukul jatuh anggota dewan. Artinya institusi dewan. Bayangkan ketika mekanisme ya proses anggaran ini sudah dilewati oleh kita semua, dari persoalan KUA PPAS sampai KUA PPA, kemudian sampai ditandatangani MOU, gelondongannya 73 triliun, kemudian pengantar pidato rancangan gubernur mengatakan pada halaman 4. Ini saya bawa buktinya. Disampaikanlah di sini, ini kesadaran hukum, mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD. Karena beliau mengerti kami ada reses, kami bertemu SKPD, kami bertemu semua konstituen kami, dan itu menjadi inventaris kami. Apa sekarang yang terjadi? Mekanisme ini dia abaikan. Kemudian dia bercerita tentang persoalan yang namanya e-budgeting dan e-katalog. Kita apresiasi anggota Dewan 106, apresiasi dengan persoalan manajemen yang namanya e-katalog dan e-budgeting. Kendati pun itu artinya pemerintah DKI Jakarta itu studi banding di pemerintahan Jawa Timur. Nah ini sudah direalisasikan pada tahun ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang pertama tidak pernah mensosialisasikan kepada kami
tentang e-budgeting itu. Yang kedua, dia percaya sekali dengan e-budgeting sehingga dia mengabaikan ya proses anggaran yang menyangkut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 pasal 317 ayat 1 dan butir B yang menyatakan bahwa gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja. Kemudian DPRD dapat menyetujui dan menetapkan. Ini bunyi undang-undang. Tapi proses mekanisme setelah pidato gubernur tadi, ya setelah pidato pengantar RAPD gubernur tadi, kemudian dibahas oleh badan anggaran. Dibahas oleh badan anggaran. Ya Bang Ruhut, begitu kan? Dibahas oleh badan anggaran. Setelah dibahas oleh badan anggaran, dibahas oleh subbadan anggaran. Kemudian setelah subbadan anggaran, bertemulah yang namanya tim TPAD, yaitu tim anggaran belanja daerah yang terdiri dari Sekda, BPKD, dan Bapeda. Kami bertemu. Selesai itu. Persoalan 73 sudah selesai dibahas oleh tadi RKA, Rapat Kerja Anggaran, antara ya semua komisi-komisi yang terkait dengan SKPD-nya. Selesai, kesepakatan, kesepahaman, baru kami masing-masing melakukan rapim. Mereka TAPD rapim dengan gubernur, kami rapim dengan semua pimpinan. Selesai sepakat, tidak ada masalah, kami buat jadwal di Bamus untuk menyelenggarakan yang namanya penetapan anggaran belanja. Disampaikanlah di situ anggaran belanja, diketoklah palu, selesai, ditandatangani oleh gubernur dan 5 pimpinan dewan, disaksikan oleh peserta paripurna yaitu 106 orang. Selesai itu gubernur pidato. Terima kasih kepada Dewan atas kerjasamanya. Pak Sitioso begitu kan? Terima kasih Dewan atas kerjasamanya yang telah sabar membahas anggaran. Ya, atas kerjasama ini kami ucapkan terima kasih. Selesai. 3 hari menurut ketentuan, begitu Pak Dirjen, harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, tidak lama kemudian, Kementerian Dalam Negeri mengembalikan anggaran belanja tersebut. Bahwa anggaran belanja tersebut tidak pada anggaran, hasil anggaran pembahasan yang sesungguhnya. Selesai. Kami mencoba datang, minum boleh? Sangat. Enggak tidur Pak, ngomong dulu. Sudah selesai. Pertanyaannya sekarang, begitu dilihat oleh ketua dewan saya, yaitu Pak Pras langsung mengadakan pertemuan, kemudian Pak Pras membuat satu surat, bahwa surat itu, APBD itu tidak sesuai dengan prosedur. Ahok langsung marah. Ada oknum DPRD membuat surat ke Kementerian Dalam Negeri. Coba. Selesai itu rupanya ada persoalan kembali kepada e-budgeting dan e-katalog. Kenapa demikian? Karena e-katalog itu tidak bisa menginput lagi barang yang sudah dibahas dalam pembahasan yang sistematis tadi. Kenapa demikian? Akhirnya ketemu 12,1 triliun. Kenapa persoalan ini tidak bisa diinput? Ini saya bilang, jangan main-main, kalau kata Bang Ruhut nih, ini jangan main-main pada ranah hukum, walaupun itu melakukan pencitraan. Tidak ada satupun di negeri ini, ya tidak ada satupun di negeri ini yang dapat melawan hukum.
12,1 triliun dianggap dana siluman. Keteter hari per hari, ngaco lagi nih kawan. Dia bilang 12,5 triliun itu hasil setelah pembahasan. Nah, kan ininya sudah ada dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dibalikin ke Pemda, harusnya dibahas lagi oleh kita. Tidak lagi itu, bablas. Tidak dibahas lagi oleh kita, dikirim sampai sana. Persoalan 12,1 sekarang, yang namanya dana siluman, sekarang duit dari mana 12,1 itu? Apakah dari Mandala, mandat dari langit? Atau dari mana sekarang? Atau DPRD kongko-kongko sama pihak lain? Menurut Gubernur itu anggaran dipotong dari pos-pos yang lain 10%. 4 hari setelah itu DPRD melakukan editing, memotong dari tempat lain dan menjadikan 12,1 menjadi dana siluman tadi. Tidak bisa lagi. Kita tidak bisa lagi karena memang kita banyak toleransi saat itu, kita cepat karena kita terlambat menghadapi Pilpres, menghadapi mundurnya berhentinya Pak Jokowi, mengangkat Pak Ahok menjadi gubernur. Ini juga masih persoalan hukum sebenarnya. Kemudian kita lantas membahas anggaran. Toleransinya banyak gitu. Kagak tahu nih kita kalau kita mau ditipu nih sebenarnya. Bantuin, nanti persoalan hukumnya atau persoalan dugaan korupsinya nanti Pak Sanusi yang menjelaskan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? 12,1 triliun itu apa? Barang apa ini? Kongko-kongkoan siapa nih DPRD? Ini kan harus ada pihak ketiga. Siapa ini? Ahok mati jalan di situ. Oleh karenanya, karena dia bermain penceritaan dalam ranah hukum, ada 4 dugaan hukum yang kita duga Ahok melanggar hukum. Oleh karenanya, apa saja itu 4? Yang pertama itu adalah masalah etika dan norma. Etika dan norma. Karena dia menjustifikasi kita sebagai apa? Sebagai perampok, sebagai maling. Apa pelanggaran hukumnya apa dalam etika dan norma tadi? Ya itu fitnah. Fitnah. Kenapa? Kami ini manusia juga. Kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami punya anak istri. Kalau tanpa keputusan hukum, kami sudah diadili oleh seorang saudara gubernur Pak Ahok. Ini bagaimana kelangsungan hidup keluarga kami, anak kami, cucu kami. Ini Ahok melakukan justifikasi kepada kami. Nah inilah 4 hal yang akan kami buat angket. Itu yang satu adalah etika dan norma. Nah saya jelaskan dulu sama kawan-kawan di sini barangkali Pak Karni. Etika dan norma di Indonesia itu kita kenal adalah budaya. Betul nggak? Tetapi sesungguhnya etika dan norma itu adalah undang-undang kekhususan yang harus digunakan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 17 yang mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan pemerintah provinsinya harus menjalankan etika dan norma. Itu tahun 2004. Kalau salah koreksi Pak Margarito. Kemudian dipertegas pada tahun 2011 dengan Menteri Dalam Negeri. Peraturan itu dikeluarkan nomor 24 tahun 2011. Ya, tapi yang ada sanksinya tadi. Kalau salah satunya, kalau pakai pasal fitnah tadi baru ada sanksi. Kalau yang Undang-Undang nomor 17 tadi tidak mencantumkan apa sanksinya. Belum habis. Karena di sini gubernur dan wakil gubernur di dalam rangka menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik. Stabilitas politik ini makro. Ini adalah taruhan kehidupan masyarakat Jakarta. Kalau stabilitas politik terganggu, keamanan terganggu, kenyamanan terganggu, ketentraman terganggu, sosial budaya politik terganggu. Oleh karenanya sepakat atau dia tidak sepakat, 2 tahun lebih
Ada 2P yang harus kita nilai kepada saudara Ahok. Yang satu, apakah kita nilai Ahok prestasinya atau kita menilai Ahok perilakunya. Ini etika dan norma serta mengganggu stabilitas politik. Ini mengganggu keamanan. Yang ketiga adalah penghinaan. Yang keempat yaitu pemalsuan APBD. Pemalsuan APBD. Yang mana yang dia palsu? Dia menuduh justru DPRD yang memalsu. Dan menambahkan 12,1 triliun. 12,1 triliun itu Bang Karni dalam pembahasan. Itu kalau dalam pembahasan kita dikasih waktu space 3 bulan, itu bukan lagi perubahan itu anggaran itu 12,1. Itu bisa 30 triliun. Kenapa? Karena kita punya konstituen itu ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu di kelurahan. Misalkan saya, Kelurahan Sukabumi Utara, RT 5 RW 9, ada normalisasi jalan misalkan. Itu dianggarkan dalam musrembang 200 juta. Kemudian sampai kecamatan masih ada, sampai lagi ke wali kota ada, sampai di wali kota udah kagak ada. Nomenklaturnya masih ada, dia lapor, Bang ini satu. Berapa banyak kelurahan, berapa banyak kecamatan, berapa banyak di situ yang namanya konstituen, berapa banyak di situ yang namanya anggota dewan. Artinya perubahan itu bisa saja terjadi dalam pembahasan. Pembahasan itu sudah selesai diketok palu, tidak ada lagi dana siluman. Setelah ketok palu, menurut Ahok itu ditukangin lagi lah oleh orang DPRD. Makanya muncul 12,1. Nggak ada lagi, Iya nggak perlu tadi. Misalnya genset untuk sekolah. Ada dana-dana pendidikan. Nah, yang itu adanya di pembahasan. Jadi RKA itu adanya di pembahasan dan disetujui oleh masing-masing komisi. Jadi kalau ada 12,1, kalau memang ada dana siluman, berarti 73 tambah 12,1. Duitnya dari mana Bang Karni? Kalau mau dilakukan perubahan lagi, siapa? Kita kongkoannya sama siapa? Kalau saya takut mengatakan sama siapa. Karena itu harus ada bukti. Nah ini saya bilang ini kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh saudara Ahok. Dan Ahok itu jangan keluar-keluar. Harus substansi. Sekarang ada pendapat, karena ini DPR udah ke polisi, DPRD ke polisi. Ahok udah ke KPK, udah masuk ranah hukum. Yang nggak ada guna lagi hak angket. Ada Pak, karena hak angket itu adalah kebijakan yang berdampak luas kepada kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Oleh karenanya dalam angket ini kita melakukan penyelidikan kesalahan. Apakah di sana ada pelanggaran hukum atau tidak? Kalau ada pelanggaran hukum kita masukkan ke yang berwajib. Kalau misalkan ada hal yang menyangkut politik ya, saya katakan ada orang marah saya katakan Ahok saya bilang kalau kita bicara kebenaran, kita bicara undang-undang, Ahok tuh harus masuk penjara. Asal jangan ada kekuatan konspirasi, ya, kekuatan kekuasaan atau politik. Udah nanti kita buktikan saja Bang. Sekarang udah 2 partai politik mengatakan tidak jadi hak angket. Apa dampaknya itu DPRD? Masih tidak satu. Masih satu. Ini tidak punya PKB belum punya dampak. Dan memang begini, Ahok sama berbeda. Bicaranya sama batinnya berbeda. Sekarang dia lagi roadshow, minta dukungan, cari kawan, melawan kebenaran karena disalah. Satu, yang namanya Nasdem udah runtuh. Kenapa? Ini intervensi. Yang kedua, PKB digoda-godain. Yang ketiga, saya dari fraksi P3 sudah diperintah untuk mendukung Ahok. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena ini adalah harga diri, bukan persoalan politik lagi. Mereka menjas kita, ya, memfitnah kita tanpa memikir bahwa kami semua punya keluarga. Karena di sosial media ada WhatsApp-nya Pak Haji dengan Pak Taufik
berbalas-balasan. Itu benar atau tidak tulisan Pak Haji itu? Terima kasih Bang Karni. Saya pikir Bang Karni nggak nanya ini nih. Ini Tuhan menolong saya berarti. Kenapa? Saya ini jadul. Saya punya BB aja baru 2 tahun dan nggak pernah saya pakai-pakai. WhatsApp itu saya nggak kenal. WhatsApp barang apa itu saya nggak kenal. Jadi, nah Pak, tiba-tiba, tadi dulu Pak, tiba-tiba ada staf saya Pak Dani itu bilang, Bang ada WhatsApp nih Bang, komentar abang sama sama topik. Haji Lulung panik karena kenapa? Karena dilaporkan kepada KPK. Saya apresiasi. Kenapa? Sangat apresiasi. Yang pertama Ahok panik, yang kedua akhirnya ngelantur. Jadi dia melaporkan dirinya dia sendiri. Melaporkan dirinya dia sendiri nih. Anggaran perubahan 2014 itu tidak dibahas Pak. Tidak dibahas. Satu, karena kepemimpinan DPRD transisi. Saat itu, udahlah kita saling bersaudara, enak sama enak, ngelihat, oh ya udah. Ketika itu kita tetapkan. Di sana ada UPS. Seharga berapa triliun, saya lupa, miliar, saya lupa. Dan ini dilelang. Kemudian di lelang itu, Pak Ahok harusnya meneliti dulu. Jangan buat SPD. Dia buat SPD. Yaitu surat penyiapan dana. Kalau surat itu udah dibuat, sudah panitia lelang menyelenggarakan lelang. Kemudian apa yang terjadi? Pemenangnya fiktif. Kantornya nggak ada. Mau cari kemana sekarang? Kemudian investigasi. Di mana saja itu diterima tuh yang nama UPS. Dan dikatakan, oh iya katanya. Ada lagi nih, karena memang udah ada kebuntuan, di mana yang diinvestigasi disuruh ngomong. Oh iya ini bermanfaat juga gitu. Nah jadi Bang Karni, saya sangat artinya apresiasi Pak Ahok itu. Jadi yang ini saya laporkan. 2014 tadi WhatsApp, dia PLT waktu itu kan. PLT. Jadi ini WhatsApp saya laporkan kepada kepolisian kemarin. Dan ini ada tim media saya juga yang nanti akan melaporkan kepada ini media nanti surat kabar nanti kita akan konferensi pers maksudnya. Siap. Jadi Pak Haji handphonenya cuma bisa untuk alo-alo aja. Enggak, sekarang udah bisa Bang Karni. Oh, kalau BBM udah bisa sekarang. Nggak gaptek lagi. Nggak ada. Baik pemirsa kita rehat. Terima kasih.